Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Bersama saya Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya reading pesan spiritual untuk masing-masing zodiak. Tonton untuk bacaan zodiak Moon, Ascendant, atau Rising dan Sun-nya teman-teman. Bacaan ini sangat general, tidak akan cocok untuk semua zodiak yang saya bacakan. Jika ingin personal, maka saya sarankan untuk personal reading berbayar. Nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Silakan join membership untuk mendapatkan akses menonton video-video eksklusif dari channel ini. Linknya ada di deskripsi video. Disimak dari awal sampai akhir. Oke? Pisces, pesan spiritual, informasi spiritual untuk Pisces. Oke, 3 kartu. Ini situasi dari Pisces ya. 4 kartu. Yang pertama ada The Emperor, Queen of Swords, The Star, wow, dan Ace of Staves. Pisces, di sini kamu terkait dengan pemimpin, public figure atau otoritas ya, figur pemerintah. Energi kamu Queen of Swords. Oke. Atau sebaliknya, jika kamu seorang pemimpin, figur pemerintah, maka rintangan kamu adalah seseorang yang berani menentang kebijakan kamu. Jadi sebaliknya, Pisces, jika kamu adalah Queen of Swords ini, maka kamu adalah seseorang yang berani menentang kebijakan-kebijakan dari pimpinan yang kamu anggap tidak bijaksana, yang kamu anggap tidak memihak, ya, yang kamu anggap tidak adil. Dan ada The Star dan Ace of Staves. Di sini juga ada kompetisi, saya lihat ya. Kesempatan kamu untuk mendapatkan posisi ya sejajar dengan pemimpin ini. Jadi kamu akan dihadapkan dengan pihak-pihak yang jajarannya lebih tinggi dari kamu. Okay? Dan satu sisi ini akan membuat kamu bersinar. Kamu akan dilihat sebagai seseorang yang memiliki sikap kritik ya. Oke. Okay? Dan bisa saja kamu berada di situasi ini saat ini Pisces. Jadi ada impian ya yang sedang kamu capai, yang sedang kamu kejar karena kamu melihat ada kesempatan, ada peluang untuk kamu menyampaikan kritik kamu kepada pimpinan. Dan ini jika dalam relationship ya, maka ada situasi Pisces berani menentang pasangannya karena pasangannya di sini dirasa ya kurang bijaksana. Oke. Okay? Ini karena ada impian-impian dari Pisces yang harus Pisces gapai. Oke. Okay. Namun saya rasakan di sini bukan karena pimpinan ataupun figur atasan ini tidak setuju dengan kamu. Ini hanya masalah kurangnya komunikasi. Oke. Okay. Kita lihat pesan dari spiritual Pisces sendiri ya. Bagaimana situasi spiritual Pisces saat ini? Apakah cukup kuat untuk action di sini? Ada fertility dan passion, shadow dan responsibility ya. Di sini untuk spirit dari Pisces sendiri ada fertility, ini tentang penyatuan, keintiman, hubungan berpasangan. Jadi kuat juga saya rasakan ini arahnya dari hubungan pernikahan, ya, percintaan yang ada kaitannya dengan keintiman. Ada union soul di sini ya. Dan ada gairah, hasrat, obsession, ya, ambition dan juga nafsu ya yang membara ke depannya. Dan ini memang yang harus lebih dikendalikan Pisces. Karena spirit kamu ya di sini dari passion dan juga fertility ini seperti mirroring ya, scrying, bayangan gelap yang terkadang membuat diri kamu takut sendiri dengan ambisi kamu. Ya, diri kamu takut sendiri dengan obsesi kamu, dengan keberanian kamu, dengan nafsu dan hasrat kamu. Dengan responsibility, ya, yang harus kamu tingkatkan adalah ini the high priest dan high priest. Ya. Jadi bagaimana kamu bisa memunculkan ketaatan kamu terhadap agama, keyakinan kamu terhadap kepercayaan ketuhanan.
karena Tuhan punya aturan-aturan terhadap manusia-manusia yang mempercayainya dengan agama yang dipilih oleh manusia itu. Jadi kamu harus memahami, jika kamu mengimani suatu agama, maka kamu harus mengikuti aturan-aturannya. Ada hal-hal yang membatasi passion kamu. Oke, Pisces, mohon maaf tadi ada gangguan ya. Jadi dengan the high priestess dan responsibility ini kamu harus bisa membuka cakrawala mata ketiga kamu untuk melihat dan mengendalikan diri. Ya, jadi kalau cakra mata ketiga ini lebih kepada kesadaran mindset ya, logik. Jadi gunakan logik kamu ya untuk bisa melawan sesuatu di dalam diri kamu yang sebenarnya memang kamu takut juga dengan diri kamu di sisi lain ini, oke? Kita lihat ya pesan dari universe terhadap Pisces. Tiga kartu. Yang pertama, Fruit of Life, 24, Mystery, dan Blooming Earth. Oke. Pisces ini buah kehidupan ya. Jadi pesannya adalah Pisces, kamu harus menjadi sisi paling terbaik dari diri kamu. Wujudkan ide-ide dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Kalau ada hambatan, bukan berarti kamu salah arah, oke? Hambatan seringkali merupakan hadiah yang membuat kamu lebih tumbuh, lebih cerdas, lebih bijak. Dan ketika hambatan itu terjadi, kamu bisa memanfaatkan potensi sumber daya di dalam diri kamu yang tersembunyi untuk lebih kuat melihat visi dan tekad kamu. Kemudian misteri. Kamu mendapatkan simbol-simbol misteri. Ya, jadi masing-masing zodiak mendapatkan pesan spiritual berbeda-beda. Kalau untuk Pisces di sini simbol-simbol misteri. Ya, simbol-simbol aneh yang nggak pernah kamu lihat. Bisa saja kamu melihat di mana saja ketika kamu memandang, kemudian melihat di internet dan muncul begitu aja di handphone gitu ya. Ya, untuk menerjemahkan simbol-simbol misteri ini tidak semuanya manusia bisa, bahkan ahli spiritual pun mungkin tidak mengenal pembelajaran ini ya. Karena nggak semua spiritual itu memahami tentang simbol-simbol misteri, apalagi simbol-simbol misteri ini bisa saja berasal dari past life, kehidupan masa lampau, sejarah ya. Jadi memang butuh penafsir atau penerjemah yang ahli ya untuk kamu melihat simbol-simbol ini. Tetapi ketika simbol-simbol ini muncul, artinya kamu akan memahami maksud dari simbol-simbol ini. Caranya adalah ketika simbol ini muncul, kamu boleh ingat atau kamu tulis dan kamu cari tahu dulu di googling ya. Kalau tidak ada, maka fahami setelah itu apa yang kamu rasakan dalam kehidupan kamu, Pisces. Jika situasi itu terjadi dan kamu merasakan ada kaitannya dengan simbol itu, ya kamu analisis. Oh, artinya simbol ini mengatakan bahwa saya akan menghadapi situasi seperti A, seperti B, atau C gitu. Oke. Nah, muncul simbol yang baru, kamu bisa tulis atau kamu ingat dan kamu ikuti lagi prosesi kehidupan kamu ke depannya. Karena di sini kamu memang harus belajar dari buah kehidupan kamu. Pesan dari semesta seperti itu, oke? Kemudian ada Blooming Earth, oke? Blooming Earth ini adalah perlindungan dan harmonisasi kedamaian di dalam kehidupan kamu. Blooming Earth ini adalah lambang seorang ibu yang protektif ya. Jadi kalau memang kamu sekarang ini seorang ibu, atau jika kamu laki-laki dan memiliki seorang istri yang tegas, keras ya, menuntut kamu untuk melakukan hal-hal yang terkait tentang rumah tangga, maka tujuannya adalah untuk melindungi ya. Protektif ya. Jiwa Pisces merindukan kedamaian, ketenangan alami bisa saja terganggu. Dan bisa timbul frustasi jika ada kaitannya dengan tekanan, intimidasi, dan otoriter dari pasangan. Oke, atau pimpinan. Ketika Pisces merasa tidak berdaya sebelum suatu peristiwa atau situasi, sebenarnya Pisces tidak bisa menyelamatkan semua orang. Jadi itu juga adalah bagian dari takdir.
yang Pisces jalani atau orang lain jalani. Jadi Pisces tidak perlulah terlalu berlebihan dalam mengupaya menjadi superhero ya dalam takdir manusia lain, karena manusia lain itu punya takdir jalan hidup sama seperti Pisces sendiri ya. Biarlah semuanya terjadi apa adanya. Yakinkan diri kamu Pisces. Gunakan empati kamu sebagai aset untuk meningkatkan harmonisasi. Empati dan empati itu berbeda. Kalau empati itu lebih kepada bagaimana jika kamu di posisi orang itu. Pastinya kamu merasa sedih yang sama, bahagia yang sama. Okay? Sehingga ketika kamu bertemu dengan seseorang yang merasakan penderitaan, pastinya kamu ingin berbagi, ingin melakukan sesuatu untuk membantu orang itu. Biasanya ini karena kamu pernah berada di posisi itu, sehingga kamu ngerasa kamu nggak tega terhadap orang itu. Seperti ketika kamu membantu orang itu, kamu seperti menolong diri kamu sendiri. Itu empati, ya. Beda dengan empat, Pisces. Kalau empat, kamu bisa merasakan energi seseorang itu. Energi seseorang itu dengan kesedihan, kebahagiaan, tulus, modus. Tetapi kamu tidak ingin menjadi orang itu. Kamu justru menghindari, atau bahkan energi orang itu mengganggu kamu. Karena kamu empat, kamu bisa merasakan energi kesedihan dari seseorang itu, dan itu nggak enak. Kamu bisa merasakan kebahagiaan dari orang itu, tapi itu juga nggak cocok ke energi kamu, karena seseorang yang punya empat ya, dia sudah memiliki rasa yang dilindungi ya, sehingga ketika masuk energi lain itu berbenturan. Makanya orang-orang empat selalu menghindari keramaian, selalu menghindari berkumpul dengan orang-orang yang konflik. Bahkan dalam kumpulan kesenangan, hura-hura itu juga empat menghindarinya. Ya, jadi pahami. Kalau saya lihat di sini ya, dengan Blooming Earth kamu memahami empat itu sebagai empati. Jadi no, kamu keliru dalam memahami rasa yang kamu rasakan. Jadi kalau kamu empati, ya empati aja. Dan Pisces, memang ada hal-hal saya rasakan di sini yang kamu lakukan mungkin untuk menolong orang lain ya, dengan tadi protektif ya, ngeproteksi seseorang yang lain. Bisa saja ini anak, bisa saja kamu melindungi rumah tangga, bisa saja kamu melindungi pekerjaan, kelompok, organisasi. Jadi sebenarnya yang kamu lindungi itu bukan diri kamu sendiri, tetapi seseorang yang berlindung di balik kamu ya. Tetapi dikatakan di sini kamu juga harus memahami Tuhan punya segalanya, alam punya keinginan. Kita lihat pesan dari angels untuk Pisces. Dua kartu. Pesannya angels ini kadang-kadang ya. Ingat siapa dirimu, Pisces. Remember who you are. Kemudian priorities. Jadi ini pesan angel hampir sama dengan apa yang saya katakan tadi ya. Satu kartu comfort. Pesan angels yang pertama, Pisces, kamu adalah seseorang yang penuh dengan kekuatan cinta. Creative child of God. Jadi seperti seorang anak yang selalu membutuhkan ya perlindungan dari Tuhan. Dan kamu dicintai. Ingatlah siapa diri kamu. Kamu juga butuh bantuan dari Tuhan, alam. Jadi jangan sampai kamu menjadikan diri kamu Tuhan untuk orang lain, malaikat untuk orang lain. Hanya semesta atau Tuhan yang bisa memposisikan kamu sebagai apa di dalam kehidupan kamu untuk orang lain, bukan merasa malaikat ataupun Tuhan bagi orang lain. Sehingga terkadang ya ada ego atau self ego yang ingin menentukan takdir manusia itu. Misalnya orang tua ya, yang memiliki energi ini yang saya katakan tadi, merasa Tuhan atau merasa malaikat untuk anaknya, menentukan takdir anak, kamu harus jadi ini supaya kamu bisa senang, bisa bahagia. Itu keliru. Karena manusia itu akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Manusia itu akan lebih puas jika dia mengejar impiannya sendiri, bukan impian dari orang tuanya atau siapapun. Seorang anak mungkin akan ada yang mengabdi kepada orang tuanya. Saya menggapai cita-cita ini demi orang tua saya. Tetapi pasti ada misi tersembunyi di dalam diri anak itu.
Bisa saja misinya adalah memang hadir di dunia ini untuk membahagiakan orang tuanya. Jadi ada titik di dalam batinnya itu ngerasa bahagia kalau ngikutin arahan dari orang tua. Tapi ada yang enggak loh. Ada yang ngerasa berontak, titik berontak di dalam dirinya ada yang suatu saat dia akan berkata, saya nggak mau kok jadi ini. Ini saya lakukan hanya demi orang tua saya. Jadi suatu saat respect itu akan hilang. Jadi biarkan seseorang menemukan titik misi jiwanya sendiri ya. Di sini prioritas Pisces, kamu juga harus lihat apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kamu dan bahkan prioritas yang paling tinggi harus kamu fokuskan. Ya, Angels akan membantu kamu untuk organisasi dan motivasi, memberikan kamu motivasi dan juga membantu untuk menatanya. Nah, di sini kenyamanan. Ya, carilah kenyamanan di dalam setiap waktu. Angels akan membantu kamu. Dengarkan hati kamu. Ketika kamu ngerasa nyaman dalam mengambil keputusan, itulah yang benar. Ketika kamu merasa nyaman dalam relationship, itulah yang benar. Tapi ketika kamu nggak nyaman dalam relationship ataupun keputusan, pasti ada yang salah. Pisces. Oke? Okay? So, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga kamu suka untuk bacaan kali ini. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kamu dan ke media sosial kamu. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Dan silakan join membership ya teman-teman. Kamu bisa dapat akses menonton video-video di channel ini, video eksklusif. Thank you for watching. See you next time. Bye.